Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul bermajlis di rumahnya dalam majlis talabul ilm. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tauhid yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kitab terbaik tentang perincian syirik yang perlu untuk dipelajari oleh setiap muslim. Semakin kita tahu detail kesyirikan, maka semakin kita bisa untuk menjauhinya. Berapa banyak orang yang mengaku tidak pernah syirik, tapi perbuatan dan ucapan mereka bergelimang dengan kesyirikan. Entah sumpah dengan nama Allah dan Rasulnya, mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, kemudian percaya tempat-tempat keramat, angka-angka, huruf, atau hari, bulan yang terbilang bulan baik, angka hoki, dan yang lainnya. Itu semua adalah kesyirikan. Taib. Alhamdulillah, sekarang kita masuk bab man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab siapa yang bertabarruk, ngalap berkah, ya. Tabarraka artinya mengambil berkah dari pohon, batu, atau yang sejenisnya. Nah, di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala tidak menyebut hukum, ya, tidak menyebut hukum kesyirikan, karena di sini terbagi dua, bisa jatuh pada syirik akbar, bisa jatuh pada syirik kecil. Nanti akan kita bahas, ya. Sebelum kita masuk pada hukum hukum bertabarruk, yaitu minta berkah, ngalap berkah, istilahnya kayak gitu, ya, lebih mudah, ngalap berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu ke pohon atau batu dan yang lainnya. Kita pahami dulu apa itu barokah, ya, apa itu berkah. Nah, barokah adalah subutul khairil ilahi fi syai', adanya kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Ya, kalau barokah diambil dari kalimat buruk al-ibil.
Apa itu burukul ibil? Ibil ketika dia duduk, ya tempat dia istirahat biasanya di situ aja. Ya, di misalnya satu tempat di satu kandang, dia nggak pindah-pindah, dia di tempat itu saja. Masukkan ke kandang, nanti pergi ke tempat di mana dia buruk sebelumnya, atau apa namanya? Buruk. Bahasa Arabnya buruk ya. Buruk itu menderum, apa istilahnya? Duduk ya. Duduknya unta itu namanya burukul ibil. Jadi menetap dia di situ terus. Nah, yang pertama. Yang kedua diambil dari birkah. Birkah itu adalah kolam. Kolam air. Bahasa Arabnya apa? Birkah. Ya. Nah, barokah adalah kebaikan ilahiyah yang menetap bahkan melimpah pada sesuatu. Nah, jadi menunjukkan banyak, melimpah, dan terus ada. Ya, tidak terkadang-kadang, nggak terus ada. Tabarruk artinya meminta berkah, mengharapkan berkah. Sekarang berkah, kebaikan Allah pada sesuatu, ada yang Allah berikan pada tempat, waktu, dan manusia. Ya, sebelumnya yang hanya memberikan berkah, yang hanya bisa memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat lain yang dapat memberikan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menukilkan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Yang menjadikan Nabi Isa berberkah Allah. Yang menjadikan satu tempat itu berberkah Allah. Yang menjadikan waktu berberkah Allah. Yang menjadikan ada manusia berberkah itu adalah Allah. Tapi sekarang kita masuk berkah, ada yang Allah berikan pada waktu. Ya. Kapan itu? Misalnya malam Lailatul Qadar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an di malam mubarak, di malam yang melimpah ruah berkah. Maksudnya malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang berkah, gitu ya. Kemudian bulan Ramadan secara umum. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrum mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang melimpah ruah berkah. Jadi barokah ada yang Allah berikan pada waktu, berkah waktu ya. Bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, kapan lagi? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ya. 1, 2, 3 sampai 10 Zulhijjah. Ma min ayyam al-amalu shalih fiha afdal, a'zam, azka indallah min hadil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana seseorang dia beramal yang paling dicintainya oleh Allah, yang paling afdalnya di sisi Allah, yang paling sucinya di sisi Allah adalah amalan yang dia kerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Walaupun jihadnya Rasulullah sekalipun jihad kalah pahalanya daripada mereka yang beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, walaupun atau sekalipun jihad. Ya, jadi ini waktu yang berberkah dan kita pun harus tahu waktu-waktu berberkah tersebut karena umur kita pendek. Ya, amalan kita terbatas. Nah, kita perbanyak amal di waktu-waktu yang itu berberkah. Tapi kapan lagi waktu yang berkah? Ya?
bulan Rajab, bulan Muharram. Bulan Muharram ya. Bulan Muharram, bulan haram. Baik. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah, "Inna 'iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang haram. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama Allah yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Jadi 4 bulan yang Allah istimewakan, tidak boleh ada kezaliman di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian jelaskan dalam satu khutbah beliau, "Inna zamana qad istadar kahiyati yauma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya waktu telah berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. As-sanah 12 syahra. Sesungguhnya 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan Allah yang haram. Kemudian Rasulullah jelaskan, salasun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah ini 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satu Rajab. Ya, Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Kata Rasulullah SAW, yang satu lagi adalah Rajab, antara Jumada Tsani dan Sya'ban. Ya, jadi 4 bulan Allah yang haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Kezaliman kapanpun dan dimanapun haram. Tetapi ketika kezaliman tersebut dilakukan di 4 bulan ini, maka dosanya enggak ditulis 1 jadi 10, enggak. Tetap 1 tapi lebih besar daripada kezaliman yang dia lakukan di waktu-waktu lain. Ini seharusnya setiap muslim ada perhatian ya terhadap bulan haram. Orang-orang musyrikin saja mereka sangat mengagungkan bulan-bulan haram sehingga mereka betul-betul tinggalkan apapun bentuk kezaliman orang musyrik di bulan-bulan haram tersebut. Mereka tidak tangkap, mereka tidak zalimi orang yang mereka cari, yang orang tersebut sudah membunuh ayah mereka misalnya. Mereka cari-cari nih sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dapat di bulan haram. Dapat di bulan haram, itu mereka sentuhnya enggak? Ya. Karena tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada perselisihan, apalagi pertumpah darahan. Lebihnya ya, bulan haram itu adalah tumpah darah. Nggak boleh ada pertumpahan darah. Tetapi lebih umum lagi sebenarnya. Nggak boleh ada saling mencela. Ini itu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau semua umroh beliau setelah Rasulullah hijrah, semuanya di bulan Dzulqa'dah. Kenapa di bulan Dzulqa'dah? Karena tadi 3 bulan berturut-turut. Jadi masih ada spare waktu ya. Untuk Rasulullah perjalanan mungkin 10 hari ke Mekah, umroh di sana, 10 hari pulang. Ini Rasulullah masih dalam waktu perang. 1400 kaum muslimin di tahun 6 Hijriah, Rasulullah bawa dari Mekah ke Madinah. 400 km mereka tempuh, tinggal 20 km lagi masuk Mekah. Dihalangi oleh orang Mekah. Tidak boleh mereka masuk Mekah di Hudaybiyah. Rasulullah nggak bawa senjata, hanya pedang pinggang saja. Demikian pula para sahabat yang lain. Mereka datang bukan untuk berperang, mereka datang untuk umrah. Tetapi di bulan apa tadi? Dzulqa'dah. Sehingga Khalid ibn Walid, siapapun yang datang pada saat itu cuma hanya melihat saja. Nggak menyerang Nabi SAW. Padahal situasi apa? Perang nih. Ya, situ masih perang antara Rasulullah SAW dengan orang Quraisy. Ya, tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah itu perang Khandaq. Setahun kemudian Rasulullah SAW umrah.
ya tertahan. Cuman mereka nggak bisa masuk, memang mereka ditahan, nggak boleh kalian masuk Mekah. Mana harga diri kami, intinya kayak gitu. Kita perang, tiba-tiba kalian umroh, kami persilahkan begitu saja. Mana harga diri kami sebagai Quraisy? Pulang, tahun depan aja kalian umroh. Nah, seperti itu. Jadi ada namanya umrohul qadha. Umroh mengqadha tahun 6 Hijriah yang batal. Ya, yang batal, tidak tertunaikan. Tahun 7 Hijriah masih perang. Dan mereka pun, ya itu panjang lagi nanti. Tapi intinya, Rasulullah SAW selalu umroh itu di bulan apa tadi? Di bulan Dzulqa'dah. Ya, bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, mereka berdua mengatakan afdhalul umrah terbaik itu adalah di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena semua umrah Nabi SAW itu di bulan Dzulqa'dah kecuali umrah haji beliau di bulan Dzulhijjah. Tetapi itu dibantah oleh jumhur al-ulama. Sebaik-baik umrah tentunya di bulan Ramadan, ya, ta'dilul hajjata ma'i, yaitu menyetarai haji bersamaku. Kenapa Rasulullah SAW umrah di bulan Dzulqa'dah? Karena tadi situasinya tidak aman, makanya Rasulullah mencari waktu di mana kaum musyrikin tidak akan menyerang mereka. Dan begitu juga ada Rabi'ah namanya. Jadi ada Mudhar, ada Rabi'ah, kabilah Arab besar ya. Mudhar itu orang Quraisy dan yang sebagainya. Ada Rabi'ah. Rabi'ah itu daerah Emirat sekarang lah. Abu Dhabi, Dubai. Dulu namanya Bahrain. Dulu zaman Nabi SAW namanya Bahrain. Bukan Bahrain sekarang. Ya, Bahrain dulu beda sama Bahrain sekarang. Namanya Rabi'ah. Negeri mereka itu negeri Rabi'ah. Ya Rasulullah, nahnu min Rabi'ah. Lam nakhlus ilaika illa fi ashhuril haram. Jadi mereka kan mereka ini di daerah, kalau sekarang ya Emirat itulah. Jadi kalau mereka mau ke Madinah, mereka harus tembus dulu Mekah tuh. Ya, kalau ini perang Muslim melewati Mudhar berarti habis. Di tengah jalan mereka dihabisi nih. Ya Rasulullah, nahnu min Rabi'ah. Kami datang dari Rabi'ah. Walam nakhrus ilaika illa fi ashhuril haram. Dan kami tidak bisa datang ke Madinah untuk belajar ilmu agama kecuali di bulan-bulan haram. Perjalanan mungkin mereka tempuh sampai 3 minggu tuh. Dari Rabi'ah ke Madinah. Famurna ya Rasulullah, tolong ajarkan kami. Ya. Qala amurkum bi arba' wa anhaakum an arba'. Aku perintahkan kalian 4 hal, aku larang kalian 4 hal. Nah, seperti itu Rasulullah SAW menyampaikan ilmu. Mereka sampai untuk belajar ilmu agama, untuk belajar ilmu agama, mereka tempuh perjalanan sangat jauh, ya. Dan untuk agar bisa selamat nyawa mereka, mereka tempuh di bulan-bulan apa tadi? Di bulan haram. Kemudian sedikit jadi kesana kita. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, dalam ayat yang Anda bacakan tadi di surat At-Taubah, apabila kezaliman, maksiat apapun dilakukan di bulan-bulan haram yang 4 ini akan diperbesar dosanya oleh Allah, maka amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan haram pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi di antara bulan berkah adalah di 4 bulan haram. Nah, di antaranya bulan kita sekarang ini bulan Rajab. Cuman gak ada amalan khusus ya. Gak ada amalan khusus, sholat khusus, puasa khusus. Semua hadis, dalil yang datang tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab, semuanya itu dhaif sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dan para ulama-ulama lain. Ulama besar Syafi'iyah mengatakan semua hadis dhaif, antara maudhu' dan dhaif jiddan. Baik. Nah, ini untuk waktu. Di antaranya lagi apa? Waktu di setiap sepertiga malam terakhir, ya, di setiap sepertiga malam terakhir. Allah berkata, siapa yang meminta pada saat ini akan kukabulkan. Siapa yang berdoa akan kuberi. Siapa yang meminta ampun akan kuampuni. Nah, kemudian di
hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, di hari Jumat ada waktu. Rasulullah pakai kayak gini ya, memberi isyarat seperti dengan kelingking beliau. Ada satu waktu, seperti Rasulullah seperti ini. Di hari Jumat, maksudnya sedikit. Tidaklah seseorang dia berdoa di waktu tersebut bertepatan dengan waktu itu kecuali akan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Nah, waktu tersebut kapan? Ba'dal asar. Memang ada khilaf ya, ada khilaf di kalangan para ulama untuk waktu tersebut itu kapan. Ada yang mengatakan ketika imam duduk di antara dua khutbah. Ya, sebagian ulama ya banyaknya itu di penghujung hari Jumat, ya, di penghujung hari Jumat dalam keadaan dia sholat, baiknya di masjid, ya. Nah, jadi kalau digabungkan banyak hadis-hadis Nabi SAW, jadi di penghujung itu bukan langsung ba'da asar. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha bilang ke budaknya, coba lihat langit, udah kuning belum? Belum, wahai ummah, belum. Coba lihat lagi, udah kuning belum? Belum. Nah, kalau sudah kuning, nah baru Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berdoa. Ya, beliau udah siap-siap, udah berwudu. Ya, seseorang sudah persiapan wudu mau sholat maghrib, dikatakan dia dalam keadaan sholat. Dan dalam hadisnya orang yang berdoa tersebut dalam keadaan sholat. Bagaimana dalam keadaan sholat? Dia datang ke masjid, sudah tahiyatul masjid. Mungkin 1 jam atau 45 menit sebelum maghrib, dia ke masjid, tahiyatul masjid, duduk di masjid, menunggu maghrib. Dalam keadaan dia sedang sholat. Dia berdoa sampai maghrib. Itu kumpulan dari beberapa hadis ya. Nah, inilah yang dirajakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian juga waktu yang berberkah tadi dalam hitungan tahun hari Arafah, ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkah yang Allah berikan pada tempat. Misalnya masjid. Ya. Kita sholat di masjid 25 sampai 27 kali lipat sholat wajib yang kita kerjakan. Ditulisnya 25 sampai 27 kali lipat. Berbeda dengan kalau kita sholat di rumah. Sholat di kantor itu cuma 1. Ya. Berarti masjid berberkah. Lebih daripada itu adalah masjidil, yang paling afdalnya Masjidil Haram. Berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Setelah itu Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali lipat di tempat lain, kata Rasulullah. Jadi bukan sama ya, bukan 1000 kali lipat, bukan. Jadi lebih baik dari 1000 kali lipat di tempat lain. Kemudian mana lagi? Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Dan seseorang yang sengaja keluar dari rumahnya nih menuju Masjidil Aqsa untuk sholat, mau dia sholat wajib atau sholat sunnah, keluar dari Masjidil Aqsa tergugurkan dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali dari perut ibunya. Luar biasa. Itu doa Nabi Sulaiman dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, keutamaan sholat di Masjidil Aqsa. Sengaja dia keluar dari rumahnya menuju Masjidil Aqsa untuk sholat, entah sholat wajib ataukah sholat sunnah. Ya, keluar dari masjid tergugurkan dosa-dosanya seperti dia terlahir kembali. Nah, jadi ada pertanyaan, kalau misalnya umroh haji, mana yang lebih afdal, sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau sholat di hotel? Nah, mana yang lebih afdal? Sholat di hotel. Karena karena apa? Gimana pertanyaannya teh? Kalau apalagi mereka para wanita gitu ya. Apalagi para wanita, apakah lebih baik di hotel? Gimana pertanyaannya Mas Felis? Lupa. Siapa yang tanya dulu ya? Ya.
Tuh. Terus kalau yang laki-laki apa hujahnya? Ana lupa. Musafir ya, karena musafir ya. Enggak ada juga yang laki-laki mereka pakai tuh. Jadi enggak, tetap mereka yang berhaji dan berumrah tetap mereka berusaha untuk tetap sholat 5 waktunya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bahkan sholat-sholat sunnahnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa? Karena masjid itu yang kita tuju untuk kita beribadah di sana. Dan hanya 3 masjid yang boleh kita lakukan itu. Maksudnya kita jauh-jauh capek-capek mengeluarkan uang nggak sedikit, tenaga nggak sedikit juga, waktu. Memang tujuan kita adalah bisa sampai ke masjid itu untuk kita beribadah. Dan hanya boleh 3 masjid yang seperti itu. Nggak boleh sengaja misalnya dari Jakarta ke masjid ini untuk sholat, untuk i'tikaf. Nggak boleh. Untuk i'tikaf misalnya dari Garut, dari Tasik, yang safar lah, musafir, sengaja pergi ke masjid ini, bagi masjid manapun, untuk mereka melakukan ibadah. Zat ibadahnya mereka cari. Itu nggak boleh itu. Tapi kalau yang mereka cari adalah thalabul ilmnya. Karena di masjid itu ada ilmu sekaligus i'tikaf. Itu hukumnya boleh. Tujuan utamanya i'tikaf, ilmu kemudian nggak boleh. Jelas itu? Safar untuk menuntut ilmu disyariatkan. Tapi safar untuk beribadah itu maksudnya untuk sholat, berdoa, baca Quran, berzikir, beristighfar, beriktikaf, itu hanya boleh ke 3 masjid saja. Jelas ini insyaallah? La tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang melakukan tushaddur rihal, melakukan rihlah yang berat, kecuali hanya ke 3 masjid. Masjidi hadza, masjidku ini, Masjidil Haram. Wa masjid Haram Nabawi ya. Masjidi hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram Makki, wa Masjidil Aqsa. Hanya 3 masjid ini saja. Jelas itu? Ya. Ya, jadi kita memang pergi umroh, pergi haji itu tujuannya adalah pergi ke Masjid Haram untuk kita beribadah di masjid itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai lama-lama di hotel. Ya, pokoknya perbanyak waktu itu di Masjidil Haram. Mau sholat, zikir, istighfar, apapun. Bahkan sebagian ulama mengatakan diperbanyak itu rokaat, bukan perlama sholat. Yang diperbanyak itu jumlah rokaat sholat, bukan diperlama sholatnya. Kan ada orang yang Masya Allah ya, sholatnya lama gitu. Nah jadi untuk memperbanyak pahala sholat dia, jadi memperbanyak rokaat. Baik, barakallahu fikum. Mau dia duduk di sana untuk zikirnya berbeda nih. Mengucapkan astagfirullah, subhanallah, baca Quran di sana di Masjid Al-Haram itu berbeda dengan di tempat ini. Berbeda dengan di rumah kita. Begitu ya. Baik. Barakallahu fikum. Nah, ini Masjidil Aqsa. Tadi paham nggak yang Ana bilang tadi? Misalnya ada orang yang mau datang ke masjid ini untuk i'tikaf. Ini sering nanti di bulan Ramadan. Ana berapa Ana ingatkan. Ada dari Jakarta ke Al-Islam ya. Mau i'tikaf. Ada dulu dari Tasik juga ke Al-Islam. Ana ingatkan nggak boleh tujuan antum ke sini hanya untuk i'tikaf, nggak boleh. Tapi kalau tujuan antum ke sini untuk belajar ilmu agama karena penuh ada program-program taklim untuk mereka yang beriktikaf dan niatan kedua antum adalah iktikaf, silakan. Tapi kalau tujuan utamanya untuk iktikaf, hukumnya apa? Haram. Karena la tushaddur rihal illa ila thalathatil masajid. Sekarang misalnya di Indonesia ada juga nih masjid-masjid yang unik-unik. Ya aneh, misalnya safar. Ya, safar. Dia pergi ke masjid yang di mana misalnya Kaljabar misalnya dari luar kota tuh bahkan dari luar pulau ya. Masya Allah, Anda lihat luar biasa. Sekarang udah kosong lagi. Atau kemana biasanya masjid di Depoknya dulu ya. Nah,
Nah, apa tujuan itu apa? Misal tujuannya misalnya hanya sekedar bukan kita ingin beribadah di sana, bukan tujuan kita ada keutamaan ibadah di masjid tersebut, enggak. Cuman kita ingin lihat keunikannya, hanya sekedar wisata. Hanya sekedar wisata. Kalau tujuannya untuk kita beribadah di masjid tersebut, itu hukumnya haram jadinya. Jelas ini? Oh, anak ingin lihat masjid-masjid yang unik-unik nih, tapi jauh. Ya, safar dengan keluarga, dia bawa liburan daripada dibawa ke tempat-tempat yang ada maksiatnya di sana, dia pergi ke masjid-masjid yang unik-unik lah. Bukan tujuannya untuk beribadah di sana. Nah, ini hukumnya boleh. Bentuknya wisata jadinya. Ya, bukan apa namanya? Yang untuk itulah. Bukan untuk zat ibadahnya di sana. Ada syekh daurah di Istiqlal misalnya. Pergi dari Bandung ke sana. Apa hukumnya? Boleh karena safar untuk ilmu agama. Jelas ini? Baik. Barakallahu fikum. Baik. Ini apalagi masjid yang berbeda? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apalagi? Masjid Kuba. Apa keutamaannya? Seseorang yang sholat di sana sama dengan umroh, ta'dil umroh, ya, sama dengan umroh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 4 masjid ini saja yang memiliki keutamaan berbeda dari masjid-masjid lain. Mau masjid yang ada di Syam, di Suriah, di Yaman, di Turki, dimanapun, ya sama dengan masjid yang ada di kampung kita tuh, nggak ada bedanya. Ya, semuanya cuma 25 sampai 27 kali lipat. Nggak ada bedanya. Cuman, nah ini penting. Cuman kalau seandainya jumlah jamaah itu jauh lebih banyak, maka bisa lebih banyak juga apa? Pahalanya. Nah, juga dilihat dari sisi syar'inya atau lihat dari kesesuaian mereka di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ini untuk tempat. Jadi Allah berikan berkah untuk tempat. Dan berkah yang Allah berikan untuk tempat itu sifatnya lazimah. Apa itu maksudnya lazimah? Itu menetap ya. Bukan muta'addi, bukan dia itu bisa berpindah. Maksudnya nggak bisa berkah yang ada pada Masjidil Haram itu berpindah dengan kita mengusap-ngusapnya, kita mencium-cium Masjidil Haram, kemudian pindah berkah Masjidil Haram itu ke tubuh kita, misalnya kita guling-guling Masjidil Haram, serban kita diusap-usap, nanti nggak perlu lagi Masjidil Haram pakai tukang bersih-bersih ya. Nah, bukan itu. Jadi sifatnya lazimah. Berkahnya itu berkat barokatul amal, berkah amal yang dilakukan di masjid. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berkah yang Allah berikan pada manusia. Berkah yang Allah berikan pada manusia. Berkah yang Allah berikan pada manusia itu pada para nabi dan para rasul. Rambut mereka, air liur mereka, bekas air minum, ya, pakaian mereka, bekas sendal mereka, itu semua berberkah. Itu semua berberkah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam haji, beliau bilang ke tukang cukur, kalau kita mau ke tukang cukur apa sunnahnya? Al-Aiman. Bilang ke tukang cukur, Pak Aiman. Sana bukan nama orang Aiman ya. Maksudnya dahulukan yang kanan. Sebelah kanan dulu Pak. Kayak gitu. Itu sunnahnya. Ketika Rasulullah mau dicukur, Rasulullah bilang al-Aiman. Yang kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Itu berpahala tuh. Tukang cukurnya berpahala, dianya pun berpahala juga. Ya, mendahulukan yang kanan. Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Rasulullah SAW itu suka mendahulukan yang kanan dalam menyisir, memakai sendal, bersuci, dan urusan-urusan beliau yang lainnya.
Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan rambut beliau setelah dibotak Rasulullah semuanya, rambutnya dikumpul, panggil Abu Talha, ya Abu Talha bagikan rambut-rambut ini kepada para sahabat. Dibagi-bagikan. Khalid bin Walid ditempelkan di kolan suah beliau. Anas bin Malik beliau simpan dan beliau berwasiat, kalau aku meninggal, masukkan beberapa helai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kain kafanku. Ya, Ummu Salamah, kalau ada orang yang sakit mata, dicelupkan beberapa helai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dioleskan ke mata yang sakit, langsung sembuh seketika. Baik. Itu rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang bilang rambut Nabi gitu ya, coba. Mana yang sakit. Kemudian baju bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasulullah itu apanya? Rasulullah itu orang miskin atau orang kaya? Apa? Miskin kaya. Zuhud. Kaya, miskin. Mana Felis? Kadang kaya, kadang miskin. Masya Allah. Itu yang betul. Jadi terkumpul pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miskin, sabir, dan ghani, syakir. Terkumpul pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miskin yang bersabar dan kaya yang bersyukur. Dengan itu bisa dicontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para orang kaya hendaknya bersyukur seperti Nabi bersyukur. Untuk yang miskin, Rasulullah sebagai contoh juga, teladan juga untuk bersabar. Nah, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Dan Allah mendapatkanmu dalam keadaan fakir ya Muhammad, dan Allah berikan engkau kecukupan. Baik. Nah, di sini Ibnu Katsir mengatakan terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin yang bersabar dan kaya yang bersyukur. Ya, miskin yang bersabar dan kaya yang bersyukur. Jadi bisa jadi teladan. Terkadang Rasulullah SAW berkurban dengan berapa? 100 ekor unta. Kaya enggak tuh? 100 ekor unta. Orang kaya pun belum tentu berkurban dia 100 ekor unta, ya enggak? 4 miliar. Ada orang berkurban dengan madam atau ada enggak? Ya, sekaya-kaya orang, kayaknya untuk kurban 4 miliar aja nggak ada kayaknya. Ada, mungkin nggak tahuan ya. Mungkin ada. 4 miliar untuk kurban haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti pada saat itu Rasulullah sedang apa? Kaya-kayanya. Tapi memang seringnya Rasulullah SAW dalam keadaan nggak punya. Ya, seringnya Rasulullah makannya susah. 9 rumah istri beliau nggak ada satupun makanan. Kadang Rasulullah menyelipkan beberapa kerikil di lipatan sarung beliau untuk menahan lapar. Nah, baju Rasulullah SAW udah lusuh. Ada seorang ibu bilang, "Ya Rasulullah, mau ku buatkan baju untukmu?" Kata Rasulullah SAW, "Insyiti, kalau engkau mau silahkan." Rasulullah buatkan baju. Ini para sahabat udah ngeceng nih. Ini udah pas dipakai, waktu dikasih kepada Nabi SAW masih belum diminta oleh sahabat tersebut. Ketika sudah dipakai sekali sebentar saja dari rumah keluar ke masjid dipakai, "Ya Rasulullah, bagus banget itu baju." Aksminiha, tolong berikan baju itu kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah sedang butuh ya. Rasulullah nggak ada cemberut, Rasulullah nggak ada dongkol, nggak ada apapun. Ya, tunggu sebentar. Rasulullah masuk rumah, dilipat baju tersebut, dikasihkan ke sahabat. Diriung atau ke sahabat yang lain. Ya, dikelilingin tuh sama sahabat yang lain, sahabat ini. Kau udah jelas Rasulullah membutuhkannya dan kau tetap minta baju tersebut. Dan Rasulullah nggak pernah menolak orang yang minta darinya. Kenapa kau masih minta juga? Arju ayyakuna kafani. Sahabat tersebut bilang, "Aku berharap menjadi kafanku kain tersebut." Wa kana kafanu. Dan kemudian menjadi kafannya. Jadi tujuannya dia untuk menjadi untuk
dijadikan kafan beliau. Jadi berberkah ya. Jadi ketika siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Siapa itu? Siapa Fadli? Munafik, Ra'isul Munafik. Ya, Ra'is al-Munafik. Jadi kepala orang munafik di Madinah siapa namanya tadi? Abdullah ibn Ubay bin Salul. Jadi ada dua sepuh yang tersisa ya, selebihnya anak muda. Jadi kepala suku, jadi mereka ini diadu domba, suku Aus dan suku Khazraj, pribumi Madinah itu diadu domba oleh 3 suku Yahudi, Bani Nadir, Quraidah, dan Qainuqa. Sampai puluhan tahun mati, banyak yang mati. Yang sampailah puncak-puncaknya Yaumul Bu'ats namanya. Sampai mati semua para sepuhnya yang umur 40 tahun ke atas mati semua intinya. Ya. Yang tersisa cuma 2 orang. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang satu Abu Amir Al-Fasiq. Tinggal 2 ini. Yang dijadikan kepala kabilah untuk suku Aus, Sa'ad bin Mu'adz. Untuk suku Khazraj, Sa'ad bin Ubadah. Ini 2 orang hebat ini. Dalam Islam pun mereka orang hebat ya. Sampai bergetar arsy-Nya Allah ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Intinya tersisa 2 orang sepuh. Karena itulah para pribumi, orang-orang Ansor, mereka menjadikan 2 orang ini sebagai orang tua mereka. Orang sepuh mereka, untuk urusannya dikembalikan ke 2 orang ini. Datang Nabi SAW dari Makkah hijrah ke Madinah, teralihkanlah kepemimpinan itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan memang harus seperti itu. Tersisihkanlah 2 orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul dan siapa? Lupa lagi. Abu Amir Al-Fasiq. Ya, dua-duanya punya anak luar biasa solehnya ini. Dua-duanya. Kalau nggak salah, satu namanya Hamdalah, yang satu namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak namanya Abdullah. Sampai pedangnya di leher bapaknya. Kau nggak boleh masuk Madinah dulu sebelum kau diizinkan oleh Nabi SAW. Karena dia bilang ketika di safar, la yukhrijannal azzu minhal adzal. Nanti cobalah katanya sampai di Madinah, orang mulianya Madinah ini akan mengeluarkan orang hinanya. Maksudnya aku akan usir tuh Muhammad. Ini di perjalanan kedengeran. Ini sampai Allah nukilkan ucapan mereka itu di surat Al-Munafiqun ya. Kemudian kedengeran sama anaknya, langsung dihadangkan pisau. Kau nggak boleh masuk Madinah sebelum kau diizinkan oleh Nabi SAW, karena engkau yang adzal dan Rasulullah yang a'az. Kau yang terhina. Kau itu bilang ke ayahnya, kafir. Memang kafir, munafik. Nah, demikian pula Hamdalah ini, putra dari Abu Amir Al-Fasiq ini. Sekalipun seperti itu Nabi SAW, gosip bohong, istri Rasulullah dituduh berzina. Siapa yang menjadi otaknya nih? Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Ketika mati Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya Abdullah ini soleh. Beliau yang soleh. Sahabat yang soleh. Bilang ke Nabi SAW, masih sayang sama ayahnya, tetap sayang ya. Bilang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong berikan bajumu kepada ayahku. Ini sudah masuk liang lahat nih. Dikeluarin lagi. Di Sahih Bukhari. Dikeluarkan lagi. Ya, Rasulullah SAW pun langsung beliau buka baju beliau. Selendang beliau ya, kemudian dijadikan yang pertama kali untuk dikafankan yang kena ke kulitnya. Ya, kemudian dikafan ulang lagi, baru dikuburkan. Mau disolatkan oleh Nabi SAW, ditahan oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Jangan solatkan dia, Rasulullah. Dia orang munafik. Ya. Kemudian kan kalau sholat jenazah maknanya kita memintakan ampun untuk jenazah tersebut kan. Kata Rasulullah SAW, aku akan memintakan ampun lebih dari 70 kali untuk orang ini. Nah,
langsung turun ayat kepada Nabi SAW membenarkan ucapan Umar ibn Khattab. Ya, jadi banyak ayat itu turun karena sebab ucapan Umar bin Khattab. Sebenarnya ayat hijab itu turun sebab Umar bin Khattab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan lagi engkau salatkan siapapun di kalangan mereka yang mati selamanya, enggak boleh lagi engkau salatkan mereka. Inna salataka sakanun lahum. Ya. Dan salatmu untuk mereka itu sebagai ketenangan untuk mereka, tapi mereka enggak ya in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Engkau minta ampun untuk mereka ya Muhammad, atau engkau tidak minta ampun untuk mereka ya Muhammad. Andaikan kau minta ampun untuk mereka ya Muhammad lebih dari 70 kali, Allah tidak akan ampuni dosa-dosa mereka ya Muhammad. Ya, jadi salat Rasulullah enggak bermanfaat juga untuk siapa? Kafir ini, Allah bin Ubay bin Salul ini. Ya, baik. Nah, jadi maksudnya itu sudah ada pada mereka. Kalau bekas baju Nabi SAW itu menjadi berkah untuk mereka. Ya, Zainab putri Nabi SAW ketika meninggal, Rasulullah bilang ke Ummu Atiyah, jadi ibu PKK. Ini ibu PKK-nya. Ibu PKK ini kan ibu yang bisa mengkoordinir para ibu ya. Jadi istri-istri Nabi enggak juga sehebat Ummu Atiyah ini dalam mengkoordinir, enggak bisa. Kalau Aisyah jago, kalau ilmunya, kalau ngebantah, kalau menerangkan, menjelaskan bisa. Tapi kalau untuk mengkoordinir, ibu-ibu tuh nggak bisa tuh. Ayo sholat Id. Sholat Id, cuman punya satu jilbabnya udah pakein aja berdua aja, satu jilbab berdua, kayak gitu dulu. Seperti itu zaman Nabi SAW. Ya, baik. Itu Ummu Atiyah yang selalu ada yang mau meninggal nih, ibu-ibu gimana, ada yang mau ikut? Nuhina an ittiba'il janazah wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang oleh Nabi SAW untuk mengikuti jenazah, tapi enggak betul-betul dilarang. Maksud gitu. Jadi enggak betul-betul dilarang. Boleh aja, tapi jangan nanti kalau nangis berlebihan, pingsan sampai meratap, itu udah enggak boleh tuh. Kalau kayak gitu baru enggak boleh. Tapi kalau dia bisa menahan dirinya, dia cuma nangis begitu saja, enggak apa-apa nih ibu-ibu untuk datang ke pemakaman. Kemudian kayak amara Nabi SAW anukhrijal huyyad wa dhawatil khudur. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengeluarkan bahkan para wanita semuanya untuk salat Id, bahkan wanita yang haid. Kemudian dhawatil khudur, mereka yang selalu di balik tirainya, para gadis. Jadi enggak ada ya gadis itu jalan gitu berkeliaran, gentayangan kayaknya. Enggak ada, mereka tuh semua tuh di balik tirai. Mereka tuh di balik tirai, di rumah aja terus di zaman Nabi SAW. Sampai pun itu harus kami keluarkan untuk sholatul Id, kata Nabi SAW. Tapi yang haid nggak ikut sholat ya, agar mereka mendapatkan berkah doa kaum muslimin di hari itu. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, ibu PKK ini, Ummu Atiyah ini, beliau koordinator para ibu di sana. Setiap ada yang meninggal, beliaulah yang memandikannya, gitu ya. Rasulullah bilang ke Ummu Atiyah, ya Ummu Atiyah, kalau kalian sudah selesai memandikan Zainab, adzinnani, beritahukan aku. Ya, di cara mandikannya gini, kata Rasulullah. Pokoknya, ya Rasulullah nggak boleh memandikan putri beliau. Ya, kalau sudah balighah, itu udah nggak boleh. Kayak anak memandikan ibu kandungnya, nggak boleh. Ya, ayah memandikan putri kandungnya, nggak boleh. Kakak kandung, adik kandung, nggak boleh. Kalau itu sudah balik, nggak boleh. Kalau masih bayi, masih kecil tuh boleh. Ayah memandikan anaknya masih kecil, masih bayi itu boleh. Jelas ini insya Allah ya. Suami boleh memandikan istrinya, istri boleh memandikan suaminya. Tapi kalau anak laki-laki nggak boleh memandikan ibu kandungnya. Bapak nggak boleh memandikan anak kandungnya. Ini kayak Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memberikan arahan saja. Kemudian, kalau udah selesai kasih tahu. Iya, udah selesai. Udah selesai Rasulullah, kata Rasulullah SAW, Rasulullah melepaskan sarung beliau dan bilang, Asy'irnaha iyaha. Ya. Jadikan sarungku ini adalah yang kafan yang menempel ke kulitnya langsung. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menjadikan berkah itu untuk
untuk Zainab. Nah, jelas ya. Jadi memang berkah Nabi SAW ada pada air liurnya juga, seperti Ali bin Abi Thalib sedang sakit kan, kemudian diludahi oleh Nabi SAW langsung sembuh seketika, seakan-akan nggak pernah sakit sebelumnya. Baik. Siapa yang ada? Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menukilkan ucapan orang-orang Quraisy, ya. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kenapa kok Allah pilih engkau jadi nabi? Kalau memang Allah pilih jadi nabi, itu bukan engkau. Seharusnya Urwah As-Saqafi." Urwah ini adalah utusan, ya, delegasi yang diutus oleh orang-orang Arab kalau ada urusan dengan raja Romawi, dengan raja Persia, dengan raja Habasyah, namanya Urwah. Jadi orang ini orang terpandang, wawasannya sangat luas, kemudian bahasanya internasional lah ini. Ya, to be continued insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab tauhid. Masih kita di bab man tabaraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima. Nah, kita sampai pada macam-macam berkah, ya. Ada berkah yang Allah berikan pada waktu, pada tempat, dan ada berkah yang Allah berikan pada manusia, yaitu kepada mereka para nabi dan para rasul. Di antaranya kepada Nabi Muhammad SAW, dalil-dalil yang datang tentang itu. Tadi di antara berkah yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah pada air liur beliau. Kisah Urwah As-Saqafi. Ya. Beliau ini orang yang sering pergi ke luar negeri, bertemu dengan raja-raja. Nah, orang-orang Quraisy mereka mengatakan, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kalaulah Al-Quran ini diturunkan kepada orang yang tinggal di antara dua negeri besar. Maksudnya yang tinggal di antara Mekah dan Taif. Siapa itu? Urwah As-Saqafi maksudnya. Jadi Urwah As-Saqafi ini orang besar, ya, orang hebat bagi mereka. Ketika kejadian Hudaybiyah tadi, yang 1.400 sahabat mau masuk ke Mekah, mereka ditahan. Ada beberapa kali upaya dari orang-orang Quraisy untuk negosiasi dengan Nabi SAW, itu bikin perjanjian lah. Nah, selalu mental, ya, nggak ada kesepakatan di antara mereka berdua, di antara kubu Rasulullah, di antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy. Ada satu waktu di antara yang Quraisy utus adalah Urwah As-Saqafi pada Nabi SAW, ya. Nah, ketika Urwah berbicara pada Nabi SAW sambil dipegang janggut Nabi oleh Urwah ini, langsung ditepis oleh Mughirah ibn Syu'bah pakai pedangnya. Jangan kau sentuh janggut Nabi SAW. Siapa engkau? Kata Urwah ini. Dia ini Mughirah bin Syu'bah, ada yang nyeletuk seperti itu. Oh, keponakan dia ternyata. Oh, kau ini pengkhianat, kan disebut seperti itulah, dicela-cela. Karena Mughirah bin Syu'bah membunuh beberapa orang dari sukunya juga karena sebab harta dulu, ya, karena mabuk itu artinya. Nah. Kemudian bicara panjang, pulanglah Urwah As-Saqafi ke Quraisy dan berkata, demi Allah, mereka bersumpah dengan nama Allah, ya, orang-orang Quraisy itu. Demi Allah, belum pernah aku melihat satu pengikut
eh, memuliakan pemimpinnya lebih daripada sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Ya. Urwah As-Saqafi bertemu dengan Raja Romawi, Raja Persia, raja-raja. Tapi belum pernah aku melihat suatu pengikut mengagungkan, memuliakan pemimpinnya seperti sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Tidak ada air liur Muhammad jatuh ke tanah. Kecuali itu diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Nah ini diantara maksud anak, ini dalilnya ya, bahwasanya air liur Nabi SAW itu berberkah, diperebutkan oleh para sahabat. Kemudian ketika Rasulullah SAW berwudu, dibawa bekas air wudu tersebut oleh Bilal ibn Rabah ke para sahabat. Nah, dan mereka para sahabat famin nadihin wa nail. Ya, ada yang mengambil dipercik-percikan, ada yang ngambil diusapkan bekas air wudu Nabi SAW. Nah, seperti itulah mereka bertabarruk mengambil berkah yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya, bekas air minum Nabi SAW. Di sebelah kanan beliau Abdullah ibn Abbas, di sebelah kiri Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Siapa namanya? Ya? Abdullah ibn Utsman Abi Quhafah. Ya, Abdullah ibn Utsman Abi Quhafah. Itu nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada sisa air minum Nabi SAW. Kemudian Rasulullah minta izin dulu kepada Abdullah bin Abbas, anak kecil belum balik, mungkin umurnya baru 9 tahun, 10 tahun. Tapi memang adatnya di dalam Islam kalau menawarkan sesuatu dari kanan, ya. Ada sisa air minum Nabi SAW, beliau minta izin dulu, ya gulam, ya Abdullah, bolehkah aku berikan sisa air minumku ini kepada Syekh? Rasulullah menggunakan kalimat Syekh, ila Syekh, kepada Syekh yang ada di sebelah kiriku. Baik. Syekh dari sisi usia, Syekh dari sisi ilmu. Abu Bakar As-Siddiq nih, umur Rasulullah sama Abu Bakar terpaut berapa tahun? 2 tahun. Kemudian ilmu Abu Bakar nggak ada yang menandingi siapapun. Wa a'lamuna. Kata Jabir bin Abdullah, Abu Bakar adalah yang paling berilmunya di antara kami. Ulama, ajengan terhebat setelah para nabi dan rasul di alam semesta ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Enggak. Aku tidak akan mendahulukan siapapun untuk ini ya Rasulullah. Langsung diminum habis oleh Abdullah ibn Abbas. Maksudnya, nah di sini mengambil berkah, ya, bekas air minum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak, ya rahmatullah, banyak lagi dalil lain untuk mengambil berkah yang ada pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bekas usapan tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat diusap mukanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang lain mengusap muka sahabat ini, bukan berkah dari sahabat ini, tapi bekas usapan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini memang didoakan umurnya panjang oleh Nabi, 100 tahun lebih umurnya, nggak ada sedikit pun kerut di wajahnya. Ya, baik. Ini diantara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada yang mau sampaikan satu tadi. Nah, begitulah yang dikatakan oleh sebagian ulama untuk kita ini sholat di raudhah. Ya, maksudnya nggak ada sebenarnya keutamaan khusus, ya, hadis khusus tentang kita melakukan satu amalan di raudhah. Raudhah itu ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasulullah SAW, antara kamar dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Itu kata Rasulullah SAW. Kan banyak kita berebut untuk bisa sholat di raudhah kan. Intinya nggak ada amalan khusus, kita baca Quran di sana, kita zikir di sana, kita sholat di sana, tuh nggak ada amalan khusus. Mereka para sahabat berebut di tempat itu tuh nggak ada, ya, nggak ada.
Sebagian ulama mengatakan Raudhah itu adalah memang Raudhatul Jannah, adalah taman surga, karena Rasulullah SAW di tempat itulah beliau bermajlis ilmu. Jelas itu ya. Kemudian banyak orang sekarang ini mereka berebut untuk sholat di sana. Kenapa? Karena memang itu sudah jelas Masjid Nabawi. Kalau yang dibilang 100.000 kali lipat lebih baik, itulah di situ. Maksudnya kalau kita mau sholat 1.000 kali lipat, itu kan perluasan. Kita sekarang sholat itu kan perluasan. Jadi pagar Masjid Nabawi segitulah kota Madinah dulu di zaman Nabi SAW. Pagar Masjid Nabawi yang sekarang ada itu adalah kota Madinah yang ada di zaman Nabi SAW. Jadi Masjid Nabawi cuman yang 30 kali 35 meter. Dan di Raudhah itulah yang sudah dipastikan itu adalah Masjid Nabawi yang berberkah itu. Nah, ini yang rajih, yang paling benar adalah walaupun di sana ada perluasan, tetap perluasan pun mendapatkan juga keutamaan sebagaimana Masjid Nabawi yang asli. Tetapi yang pasti itu ada keutamaannya ya Raudhah itu. Jelas itu insyaallah. Yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa kok kita sholat di sana? Ini yang ketiga nih ya. Karena pasti Rasulullah pernah sholat di situ. Ya, Rasulullah pasti pernah sholat di situ. Jadi terlebih kalau dekat mimbar, ya. Nah, Rasulullah berpindah-pindah di tempat itu, gitu. Kita jadi mengambil berkah asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Maksudnya mereka para sahabat saja, Ummu Sulaim dan sebagian sahabat, lupa nah satu sahabatnya, sahabat ini buta kemudian ya lupa, mengundang Nabi SAW untuk sholat di rumah beliau yang akan dipakai oleh beliau, tempat sholat Nabi itu akan menjadi tempat sholat beliau selamanya di rumah itu. Jadi ngundang Nabi SAW ya untuk sholat di rumah. Kata Rasulullah SAW, ini hadis dari Sahih Muslim. Di mana engkau ingin aku sholat? Di tempat itu ya Rasulullah. Ditunjukkan satu tempat yang nanti beliau akan sholat terus di tempat itu gitu. Jelas itu ya. Jadi mengambil berkah bekas tempat berdiri Nabi SAW ketika sholat. Jelas ini insyaallah. Jadi sholat di Raudhah itu mengambil asar bekas berdiri sholatnya Nabi Muhammad SAW. Jelas ini insyaallah. Nah itulah. Jadi kalau misalnya keutamaan sholat enggak ada, sebenarnya enggak ada. Ya, tetapi tadi Ana bilang, ya kita sholat di sana tuh kenapa? Karena itu tadi mengambil asar, karena itu jelas Masjid Nabawi, karena itu ya ada keutamaan lainnya lah ya. Yang jelas enggak ada amalan khusus untuk kita sholat di Raudhah yang itu antara hujrah kamar Aisyah dengan Masjid Nabawi. Kan misalnya ini nih. Misalnya ini rumah, ini Masjid Nabawi nih ya. Ini mimbar Nabi SAW. Berarti di sini kamar Aisyah. Nah kalau bisa kita masuk Raudhah itu yang kita tuju di situ tuh. Baris pertama itu. Ma baina hujrati wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kamar dan hujrah dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Nah kalau bisa kita sholatnya di situ. Nah, Rasulullah sholat di situ beberapa kali. Ya. Terkadang ya, nah insyaallah. Nah, itu dulu ya. Nah, kita selesaikan. Dan untuk mencari berkah ya, untuk mengambil berkah dari sosok manusia hanya kepada para nabi dan para Rasul saja, khusus untuk mereka saja yang seperti ini. Ya, itu tidak boleh dilakukan kepada selain para nabi dan para rasul. Sesoleh apapun mereka, setakwa apapun mereka. Karena orang yang paling soleh tadi setelah para nabi dan para rasul siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian
Ali, dan tidak ada satupun sahabat atau tabi'in yang melakukan hal seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Tidak ada mereka para tabi'in melakukan hal itu kepada mereka para sahabat, nggak ada. Kepada Abu Bakar diperebutkan, misalnya bekas air liur Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bekas air wudhunya, bekas bajunya, sandalnya, bantalnya, nggak ada satupun. Ya, nah mereka yang mengambil berkah kepada ustadz-ustadz mereka, ajengan-ajengan mereka, tidak ada lain kecuali hanya dalilnya qiyas. Dalil kita kan dalam berhujah ada 4 nih. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma', yang keempat qiyas. Qiyasnya harus qiyas yang sahih, dan mereka menggunakan dalil yang terakhir ini, qiyas. Nggak ada Al-Quran, nggak ada hadis, nggak ada ijma', nggak ada, yang ada qiyas. Dan mereka pun menggunakan qiyasnya qiyas yang keliru, bukan qiyas yang benar. Ya, bagaimana qiyas yang keliru? Qiyas itu harus ada seperti ini. Nah, contoh ini, ganja dengan khamr. Ya, ini yang dikiaskan. Yang dikiaskan itu apa? Ganja. Yang dikiaskan kepadanya apa? Khamr. Tuh. Ini rukunnya ya, rukun kias. Ada makis, ada makis alaih, ada hukum, ada illat, ada ilahnya. Tuh. Yang dikiaskan tadi ganja. Yang dikiaskan kepadanya tadi apa? Khamr. Ilahnya sama nggak? Sama. Ilahnya apa? Memabukkan. Maka hukumnya pun sama nih. Hukumnya pun sama. Jadi hukum ganja sama hukum khamr sama, yaitu hukumnya haram. Karena khamr haram, maka ganja pun haram. Dikiaskan ke khamr. Seperti itu ya. Nah, kata mereka, ajengan kita orang soleh, ustadz kitanya orang soleh, dan Rasulullah orang soleh. Makis adalah yang dikiaskan adalah ustadz kita. Yang dikiaskan kepadanya adalah Nabi SAW. Ilahnya apa? Ilahnya adalah kesolehan. Karena itu hukumnya pun sama. Boleh kita mengambil berkah kepada ajengan kita karena Rasulullah orang soleh, guru kita pun orang soleh. Karena itu boleh kita mengambil berkah kepada guru kita sebagaimana mereka para sahabat mengambil berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, hebat mereka ya. Nah, pakai itu dalil kias. Dalil terlemah. Wa awal man qasa iblis. Awal yang pertama kali mengkias itu adalah iblis ya. Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu ucapan iblis. Dia mengkias tuh. Tapi memang kias bukan artinya semuanya batil ya. Semua ada juga yang sahihnya. Banyak yang tadi yang Anda contohkan tentang khamr, sabu, semua itu dihukumi khamr karena memang illatnya sama. Apakah kesolehan Nabi Muhammad SAW sama dengan kesolehan ajengan antum? Kan gitu bilangnya. Ya, jangankan ajengan antum nih. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saja tidak berbanding kesolehan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan keimanan Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan keimanan seluruh manusia yang beriman seluruhnya masih lebih berat keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini manusia beriman berapa banyaknya mereka para ajengan nih, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, bin Abi Waqqas, mereka para ashabul al-mubasysyirun bil jannah. Ya, semuanya ashabul Badr, semua sahabat-sahabat yang sudah dipastikan surga. Kemudian tabi'in, ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Enggak sebanding ini semua orang beriman. Kalau ditimbang dengan imannya Abu Bakar masih lebih berat imannya Abu Bakar. Itu saja Abu Bakar saja tidak diambil berkahnya oleh para sahabat atau para tabi'in yang lain. Apalagi ajengan antum. Ya, jadi ini kiasnya kias yang batil. Kiasnya kias yang salah, nggak benar kiasnya. Ya. Jelas ini insyaallah. Nah, jadi itu nggak bisa kita lakukan ke guru-guru kita. Nah, jadi apa maksudnya para ulama
ambillah berkah kepada para ulama, ambillah berkah kepada orang-orang saleh. Itu banyak di kitab-kitab Ahlu Sunnah. Enggak, di kitab-kitab Ahlu Sunnah. Di kitab-kitab ulama sunnah pun bilang seperti itu ya. Ambillah berkah dari para ulama, ambillah berkah dari orang-orang soleh. Apa maksudnya? Ambillah ilmu dari para ulama dan beramallah kalian seperti beramalnya orang-orang soleh tersebut. Ya, jadi berkah ilmu dan berkah amal. Jelas ini insyaallah? Kita lanjutkan. Lanjutkan atau udah? Lanjutkan dulu. Kemudian ya jadi pohon apa yang tadi ya? Tanam. Dan berkah yang ada pada manusia tadi ya, pada para nabi, para rasul. Berkah yang ada pada manusia pun ada pada seluruh kaum muslimin. Ada pada seluruh kaum muslimin. Setiap muslim ada berkahnya. Setiap muslim ada berkahnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna minasyajari syajaratun barakatuha ka barakatil muslim. Di sana ada pohon yang berkahnya itu seperti berkah seorang muslim. Jadi muslim itu semuanya ada berkahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah pohon, kata Rasulullah SAW, an-nakhlah, yaitu pohon kurma. La tasqutu waraquha, yang nggak pernah jatuh daunnya, nggak pernah jatuh daun kurma kan? Paling kalau udah lapuk, pelepah kurmanya yang jatuh, nggak ada daun kurma jatuh tuh nggak ada. Ya, la tasqutu waraquha, itu kata Rasulullah, yang nggak pernah jatuh daunnya. Semua yang ada di pohon kurma tersebut bermanfaat. Daunnya dijadikan atap, pelepahnya, batangnya, semua bermanfaat. Ya bisa dipakai. Nah, berberkah memang, pohon berberkah, apalagi buahnya. Coba buahnya bisa tahan sampai panen berikutnya. Ya, bisa tahan, nggak di freezer, dibiarkan saja bisa tahan sampai panen berikut, sampai bahkan bertahun-tahun. Yang minum, yang makan kurma ajwa, apalagi 7 kali 1 hari akan terbebas dari dari sihir. An-nakhlah, kata Rasulullah SAW, itu adalah pohon kurma. Nah, kata Rasulullah SAW, di sana ada pohon yang berkahnya seperti berkah seorang muslim. Berarti setiap muslim ada berkahnya. Apa berkah yang ada pada kaum muslimin? Adalah al-iman, adalah at-tauhid, adalah al-akhlaq, adalah al-adab. Ya, akhlak, adab. Ya, bagaimana seorang muslim dia itu bisa memberikan manfaat. Semua yang ada pada antum itu bagaimana bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Harta kita, ilmu kita, tutur bahasa kita, kemudian perilaku kita, tenaga kita, ya, apapun yang kita miliki hendaknya bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, baru berberkah tuh. Harta kita berberkah kalau seandainya bermanfaat untuk orang lain. Ilmu kita berberkah, jabatan kita berberkah kalau itu bermanfaat untuk orang, bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, ya, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan, tapi untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man saliman muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin terselamatkan dari lisan dan tangannya. Berkah enggak itu? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk anak istrinya. Ya, yang paling baik untuk anak istrinya itu sebaik-baik kalian di sisi Allah. Ya, bagaimana dia paling lembut, paling santun kepada anak istrinya. Khairukum wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berkah setiap muslim, ya. Al-muslim man salima muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Jadi tidak tersakiti kaum muslimin dengan lisan dan tangan kita. Tapi itulah berkah seorang muslim. Ini insya Allah kita lanjutkan untuk dalil-dalil yang apa hukum bertabaruk
mengambil berkah dari pohon-pohon, gua, telaga, mata air, ya, dan yang lainnya. Nah, baik, mungkin ini yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.